Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kita dalam channel ini. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semua yang kita lakukan berjalan sukses dan lancar. Serta tak lupa kita mengucapkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, Saudara petani maju Indonesia, pertemuan kita kali ini adalah untuk memberikan tutorial bagaimana kita memperlakukan benih agar dia tumbuh tahan terhadap serangan penyakit bulai. Bapak, Ibu, Saudara dan petani maju Indonesia, meningkatnya populasi organisme pengganggu tanaman atau OPT akibat perubahan iklim atau climate change telah menuntut adanya varietas jagung yang adaptif terhadap perkembangan dinamika hama dan penyakit tanaman di lapangan. Penyakit bulai misalnya merupakan penyakit utama pada tanaman jagung yang apabila tidak tertangani dengan baik akan mengakibatkan kehilangan hasil mencapai 100% atau tidak ada hasil sama sekali. Peningkatan suhu dan kelembapan pada akhir-akhir ini diperkirakan akan semakin mempercepat perkembangbiakan dan penyebaran spora dari penyakit bulai, baik melalui udara, tanah, ataupun benih. Penyakit bulai menyerang tanaman jagung hampir semua varietas, utamanya adalah varietas yang rentan. Serangan pada tanaman yang masih muda, di mana masa kritis tanaman jagung atas serangan penyakit bulai sejak benih ditanam sampai dengan usia 45 hari setelah tanam. Itu adalah fase kritis dari tanaman muda tanaman jagung terhadap serangan penyakit bulai. Gejala khas dari penyakit bulai adalah adanya daun yang mengalami klorosis, yaitu berwarna kuning keputihan yang memanjang sejajar dengan tulang daun dengan batasan yang jelas antara daun yang sakit dengan daun yang sehat. Biasanya pada permukaan bagian bawah daun terdapat serpihan berwarna putih seperti tepung yang merupakan spora bulai dan sangat jelas terlihat pada pagi hari. Selanjutnya, pertumbuhan tanaman jagung akan terhambat, termasuk pembentukan tongkol, batang dan daun menggulung dan terpuntir, dan bisa jadi bunga jantan akan berubah menjadi masa daun yang berlebihan. Penyebab penyakit atau patogen dari penyakit bulai di Indonesia itu ada 3 jenis atau 3 spesies, yaitu Peronosklerospora maydis, Peronosklerospora philippinensis, dan Peronosklerospora sorgi. Penyebaran dan identifikasi terhadap spesies ini telah diketahui pada 20 wilayah di Indonesia, telah diidentifikasi. Misalnya, Peronosklerospora maydis yang biasa menyerang tanaman jagung di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY. Lalu, Peronosklerospora philippinensis biasa menyerang tanaman jagung di wilayah Sulawesi Selatan sampai dengan Sulawesi Utara dan telah ditemukan juga di Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk Peronosklerospora sorgi menyerang di Tanah Karo, sebagian besar Tanah Karo, sebagian Sumatera Utara, sebagian Sumatera Barat, dan Batu di Malang, Jawa Timur. Bapak, Ibu, Saudara petani maju Indonesia, kami akan memberikan cara efektif untuk membuat tanaman jagung kita itu menjadi lebih tahan terhadap penyakit bulai. Itu ada 3. Yang pertama itu adalah gunakan benih jagung yang tahan bulai. Tetapi kita sadar bahwa benih yang beredar di Indonesia saat ini adalah medium toleran, tidak toleran. Sehingga tetap diperlukan dilakukan perlakuan benih agar dia menjadi tahan, lebih tahan, dan adanya tindakan perawatan masa tanaman muda. Pertama adalah menggunakan benih yang tahan. Yang kedua adalah melakukan perlakuan benih atau seed treatment dengan menggunakan fungisida. Dan yang ketiga adalah perawatan tanaman usia muda atau maintenance. Teknis untuk seed treatment atau perlakuan benih
adalah untuk memberikan ketahanan tanaman terhadap serangan penyakit bulai, yang itu meliputi satu, memilih fungisida yang tepat. Saat ini fungisida perlakuan benih untuk penyakit bulai yang beredar di pasaran, misalnya dimetomorf, kita akan sebutkan adalah bahan aktif. Yang pertama adalah dimetomorf atau pyraclostrobin, fenamidon, metalaxyl, mefenoxam, propamocap, hidroklorida, fluvicolit, dan probinet. Tetapi hasil pengujian di lapangan kita menyarankan menggunakan adalah kombinasi dari dimetobok dengan pyraclostrobin. Petunjuk pelaksanaan yang pertama adalah kita menyiapkan bahan dan alat. Bahan dan alat yang kita siapkan adalah pertama adalah benih. Dalam tutorial kali ini kita memberikan contoh benih yang relatif tahan terhadap penyakit bulai, yaitu NK6172 atau NK perkasa untuk penyediaan benih. Yang kedua, untuk perlakuan benih, bahan yang kita persiapkan adalah fungisida. Ada dua jenis fungisida. Yang pertama adalah Acrobat dan yang kedua adalah Insurmec. Lalu insektisida yang kita gunakan dalam seed treatment adalah Cruiser. Selanjutnya, untuk pelaksanaan perawatan tanaman muda di lapangan, kita menggunakan fungisida yaitu Acrobat dan Amistar Top. Bapak dan Ibu Saudara petani maju Indonesia, untuk perlakuan benihnya adalah setelah benih tadi kita masukkan ke dalam wadah atau ember, maka kita masukkan fungisida Insurmec 1 botol yaitu 25 ml. Setelah itu, setelah Insurmec kita masukkan ke dalamnya, kita masukkan fungisida kedua yaitu Acrobat. Fungisida Acrobat yang kita berikan itu adalah setengah bungkus. Satu bungkus adalah 10 gram. Maka yang kita berikan adalah 5 gram untuk 10 kg benih. Setelah itu, kita masukkan insektisida perlakuan benih yaitu Cruiser sebanyak 1 botol kecil yaitu 12,5 ml. Ketiga bahan ini dengan benih kita campurkan merata dengan menggunakan sarung tangan. Lalu aduk campuran benih dengan fungisida tadi sampai merata sehingga seluruh bagian benih tertutup oleh larutan. Setelah itu, letakkan benih yang telah tercampur tadi di atas kantong plastik untuk dikering anginkan. Bapak dan Ibu petani maju Indonesia, setelah kita melakukan perlakuan benih, khususnya untuk memberikan kekebalan terhadap serangan penyakit bulai buat benih jagung kita harus melakukan perawatan tanaman muda. Yaitu karena masa kritisnya adalah dari mulai tanam sampai dengan 45 hari setelah tanam. Itu fase kritis terhadap serangan penyakit bulai. Sehingga kita juga harus merawat pada tanaman muda sampai usia 45 hari. Yaitu pertama adalah melakukan monitoring. Monitoring tanaman ini apabila masih ada serangan, masih ada juga serang karena daerah endemik, segera dieradikasi, dibuang ke lokasi lain. Tanaman ini kita eradikasi, kita cabut, kita buang ke lokasi lain atau ditanam sehingga tidak terjadi penyebaran. Yang kedua adalah mengurangi pemakaian pupuk N atau nitrogen sebagai pupuk dasar. Misalnya, anjuran adalah urea 150 kg per hektar, SP36 atau TSP 100 kg per hektar, dan KCR 100 kg per hektar. Itu kita gunakan pada saat pupuk dasar. Itu adalah 100 kg per hektar untuk urea, di mana untuk SP36 dan TSP tetap 100 kg per hektar. Tetapi khusus untuk KCL, itu tetap harus ada
karena dia akan memberikan daya tahan tanaman terhadap serangan penyakit gulai. Lalu yang ketiga adalah penyemprotan fungisida tambahan, yaitu yang berbahan aktif dimetomab, bisa azoxystrobin plus difenoconazole, dan lain-lain adalah fungisida yang digunakan untuk menjadi perawatan tanaman terhadap serangan penyakit gulai. Banyak. Lalu penyemprotan dilakukan pada pagi hari, yaitu sekitar jam 6 sampai dengan jam 8 pagi, di mana matahari mulai bersinar, embun sudah berkurang dan tidak turun hujan. Sehingga efektivitas dari fungisida yang kita gunakan tersebut bisa mengenai sasaran. Demikianlah dari kami. Semoga tutorial yang kami sampaikan bermanfaat dan aplikatif untuk dilaksanakan oleh Bapak, Ibu, dan Saudara petani maju Indonesia, sehingga dalam rangkaian budidaya tanaman jagung, khususnya di daerah endemik penyakit gulai, bisa berlangsung dengan baik dan menghasilkan hasil yang tinggi serta memberikan pendapatan yang baik untuk selanjutnya. Demikian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!